Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanuddin dari SMP Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Hari ini saya akan membuat video tentang penjelasan pemanfaatan Fion Master untuk memonitoring komputer klien yang ada di laboratorium kita. Nah, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas Bimtek Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul Laboratorium Komputer 2 atau Manajemen Laboratorium Komputer oleh Bapak Jajang Kusnendar. Baiklah, sebelum itu kita menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk bisa memanfaatkan Fion ini. Tahapannya ada 5. Tahapan yang pertama adalah kita akan menginstalasi Fion Master di komputer pemantau. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita akan mengkonfigurasi Fion di komputer pemantau. Tahapan yang ketiga, instalasi Fion di komputer klien. Yang keempat adalah konfigurasi Fion di komputer klien. Dan yang terakhir, yang kelima adalah monitoring komputer klien melalui Fion Master. Nah, sebelum kita menginstal, ada baiknya kita mengecek terlebih dahulu device name dari laptop atau PC kita dan sistem type-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita dapat membuka file explorer kita seperti ini, kemudian ada komputer, kebetulan saya menggunakan Windows 7, langsung kita klik kanan properti. Di sana kita bisa melihat komputer name-nya adalah Toshiba PC, kemudian sistem type-nya adalah 64 bit. Nah, ini akan berpengaruh pada tipe Fion yang akan kita download nantinya. Oke, jika kita sudah mengetahuinya, baik itu komputer pemantau atau komputer klien, nantinya kita akan melanjutkan menginstal Fion dengan cara membuka browser ya, kemudian kita ketikkan Fion ya .io download gitu ya. Kemudian akan muncul pilihan di sini, ada Windows 64 bit, ada Windows 32 bit. Nah, kita sesuaikan dengan sistem type dari laptop atau PC milik kita. Karena yang punya saya tadi 64, maka saya klik ini. Kita klik, kemudian dia akan mendownload. Oke, dia akan mendownload. Selesai di-download, kita akan melakukan instalasi. Nah, sebelum kita sampai ke tahapan akhir instalasi, perlu diingat ada kolom yang harus kita centang. Untuk komputer pemantau, kita centang tanda masternya, dua-duanya kita centang. Baru kemudian kita finish. Oke. Kalau sudah finish, artinya tahapan instalasi Fion di komputer pemantau telah selesai. Nah, tahapan berikutnya, kalau selesai install, kita akan langsung dimunculkan pada kotak dialog seperti ini. Nanti kita bisa perbesar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu konfigurasi Fion itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan pada tahapan konfigurasi ini? Yang pertama, kita klik General. Oke, pada General ini kita pilih di metodenya, kita pilih key. Jadi kita ganti logon tadi dengan key. Oke, kalau sudah di general, kita pindah ke authentication key. Nah, di authentication key kita pilih create key pair. Nah, kita pilih create key pair, masukkan nama kunci di sini. Misalnya nama Fitri. Oke. Nanti kita okekan. Okekannya 2 kali. Kalau kita sudah selesai mengokekan sebanyak 2 kali, maka akan muncul nama
dan tipenya ada dua, ada yang private sama yang public. Seperti itu. Kemudian setelah kita masuk ke tahap setelah kita selesai di authentication key, kita klik yang public ini tadi, kita klik yang public. Nah, kemudian kita ekspor key. Kita ekspor key, misalnya kita simpan di dokumen, save. Oke, successfully. Oke. Tapi sebaiknya kita menyimpannya di flash disk. Kenapa? Karena nanti akan kita pindahkan ke komputer klien. Kalau sudah selesai, selanjutnya yang kita konfigurasi adalah location and computer. Nah, di location and computer, ini kita turunkan ke bawah, scroll ke bawah, ada tanda tambah. Nah, di sana kita nanti akan ada new location. New location kita ketikkan misalnya lokasi yang baru, misalnya kita tulis lab IPA. Oke. Kemudian di name kita tambahkan nama dari komputer klien yang akan kita jadikan klien dari komputer pemantau ini. Nama dari komputer klien, misalnya Asus. Jadi kita kopikan, kita copy, kita tulis di hot address IP-nya dengan nama yang sama. Oke. Nah, kalau sudah kita apply. Seperti itu. Kalau sudah kita klik apply. Nah, kalau sudah di tahapan ini saya hapus saja ya. Kalau sudah sampai di tahapan ini, artinya nanti jadinya seperti ini. Jadi ini ada lab Fitri Hasanuddin. Dia terhubung ke komputer desktop AKM GG5V seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai artinya kita telah selesai mengkonfigurasi VEON di komputer pemantau. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita akan menginstal VEON di komputer klien. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti cara kita menginstal VEON di komputer pemantau. Kita buka browser, kemudian download, dan kemudian kita install. Tapi yang dicentang hanya satu, yaitu intersection drivernya saja. Yang masternya tidak usah dicentang. Jadi kita hanya mencentang sebelum finish tadi, kita hanya mencentang intersection driver saja. Nah, ketika kita sudah selesai menginstal, kita finish. Artinya kita telah selesai melakukan tahapan yang ketiga, yaitu instalasi VEON di komputer klien. Selanjutnya sama, kita melakukan konfigurasi di komputer klien. Tampilannya sama seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Ini kebetulan komputer pemantau. Kita di general kita ganti key, kemudian di authentication key. Nah, kita lakukan import key. Import key kita pilih di mana lokasi penyimpanan key tadi yang bersifat public. Misalnya tadi saya simpan di D. Nah, ini kita klik, kemudian kita open dan kita okekan. Nah, kalau itu sudah selesai, kita masuk ke location and computer. Nah, di location and computer, kalau pada komputer klien, kita cukup mengisi di location-nya saja. Di komputernya tidak usah ya. Di komputernya kita kosongkan saja. Kita klik tanda tambah. Nah, di new location kita tulis nama lab dari komputer pemantau tadi di komputer klien. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kita ketikkan nama lab komputernya, misalnya lab Fitri Hasanuddin di komputer klien, kita apply. Nah, untuk beberapa laptop dia akan langsung merestart. Setelah kita apply, komputernya di restart.
Kemudian kalau sudah di restart, komputernya sudah hidup kembali, kita bisa melakukan tahapan yang kelima, yaitu monitoring dari komputer pemantau untuk memonitoring komputer klien. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik Feon Master yang bentuknya seperti mata, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di location atau komputer, kita klik lab yang kita miliki. Misalnya seperti ini. Oke, kita tunggu, nanti akan muncul tampilan dari komputer. Nah, seperti ini ya. Jadi ini artinya dia sudah terhubung dengan komputer klien. Dia bisa memantau aktivitas komputer klien. Nah, ini di komputer klien saya, di tampilan depannya sedang menampilkan Feon konfigurasi dari komputer klien. Nah, artinya ini sudah berhasil ya. Feon Master sudah bisa memantau atau memonitoring dari Feon yang ada komputer klien yang sudah terhubung atau terkoneksi. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi cara untuk memonitoring dari melalui Feon Master. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.